Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Toro dalam pembelajaran sosiologi. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan ya penelitian sosial yang tujuannya sama dengan video sebelumnya untuk mempersiapkan kalian dalam menghadapi penilaian. Adapun nanti kalian bisa catat kembali ataupun sinkronkan dengan catatan kalian karena dalam video ini mungkin saya akan cepat membahas poin-poinnya saja sehingga nanti kalian bisa memperdalam batasan-batasan acuan-acuan untuk mempelajari materi-materi yang ada di penelitian sosial. Kita mulai ke yang pertama. Apa itu penelitian sosial gitu? Penelitian sosial berasal dari bahasa Inggris ataupun secara bahasa Inggris disebut dengan research. Re artinya kembali, to search artinya mencari. Sehingga ketika digabungkan bisa diartikan sebagai mencari kembali. Kemudian Surjono Sukanto menyampaikan bahwa penelitian sosial adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis sistematis, metodologis, dan konsisten dengan upaya mengungkapkan kebenaran sebagai bentuk manifest keinginan manusia dalam mengetahui suatu hal. Jadi ketika kalian penasaran dengan sesuatu, kalian buktikan itu, kalian cari tahu itu dengan metodologis, konsisten, sistematis dengan batasan-batasan sistematika yang benar, itu bisa dikategorikan dengan penelitian sosial. Kemudian ketika kalian membuat penelitian sosial harus memiliki batasan penalaran. Itu kalau dalam penelitian ada penalaran logis dan analitis gitu. Penalaran logis adalah kegiatan berpikir menurut logika tertentu dengan pertimbangan objektif. Jadi kita harus melihatnya secara real gitu. Kemudian bersifat analitik. Analisa pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya harus step by step itu, harus sistematis urut itu. Kemudian rasional yang bisa dilogikan dengan akal pikiran. Kemudian kesimpulannya apa itu penelitian adalah upaya ataupun mencari kembali data-data di lapangan terhadap fakta-fakta untuk memberikan gambaran terhadap penjelasan permasalahan sosial. Jadi ketika kalian seperti tadi saya sampaikan pengen mengetahui apa sih keunikan di daerah Baturaden gitu. Kemudian kalian terjun ke lapangan mencari data, ditemukan data, disimpulkan. Nah, itulah penelitian gitu. Apa sih manfaatnya kalian misalkan berjemur di pagi hari kemudian cari datanya secara langsung, tanya-tanya ke ahli ataupun mencari data di internet. Ketika kalian mencari data kemudian menemukan data, ya itulah kalian sebenarnya sedang penelitian sosial. Tetapi tidak sesederhana itu. Harus ada step by step, harus ada acuan-acuan yang nantinya menjadi tutorial ataupun menjadi penentu ataupun bisa menjadi guide dalam melakukan penelitian sosial. Karakteristik penelitian kita ada 6. Yang pertama bersifat ilmiah melalui prosedur ilmu pengetahuan. 2. Memiliki instrumen ya, memiliki alat bantu untuk mencari data seperti angket, seperti alat perekam dan lain sebagainya. Kemudian objek penelitiannya harus ada dan jelas, memiliki objek real untuk diteliti. Jadi ketika kita mencari sumber itu sumbernya ada. Jadi kita nggak asal-asalan gitu. Kita meneliti tentang hal gaib, siapa yang mau kita teliti, tidak ada sumbernya. Itu harus real ada. Kemudian berkelanjutan. Nah, apa yang sudah kita teliti harus memiliki potensi untuk dilanjutkan orang lain gitu. Kemudian bersifat objektif. Ini perlu kalian pahami, objektif dan subjektif. Objektif itu tidak memihak salah satu pihak. Yang kalian cari objeknya tanpa memandang siapa yang ada di dalamnya, itu objektif. Tapi kalau subjektif kalian melihat personalnya. Ya, kelas A dan kelas B mana yang lebih pintar harus dilakukan penelitian secara objektif, mulai dari hasil pemahaman, mulai dari hasil kejuaraan, mulai dari sikap, karakter dan perilaku gitu. Kemudian baru data-data itu kita reduksi atau kita olah, ditemukan siapa yang memiliki nilai terbaik atau nilai yang lebih baik di antara dua kelas itu. Kalau subjektif itu berdasarkan perasaan itu. Wah, saya lebih suka dengan kelas A gitu. Kemudian saya menangkan kelas A. Nah, itu subjektif. Kemudian memiliki tujuan. Nah, yang terakhir memiliki tujuan, yaitu sasaran target yang akan dicapai.
Selanjutnya, jenis-jenis penelitian ada banyak sekali, ada beberapa saja yang saya kutip di sini. Yang pertama, penelitian berdasarkan tujuannya ada dua, penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar merupakan basic research, yaitu untuk mengumpulkan informasi guna menyusun konsepsi dan hubungan, serta teori untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik yang nyata dalam masyarakat. Jadi kalian mencari tahu, mencari hal-hal baru, menjawab pertanyaan, itu penelitian dasar. Kemudian penelitian terapan ini lebih tinggi lagi, applied research, yaitu berusaha menerapkan, menguji, mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bahasa sederhananya adalah untuk menguji, bahasanya di situ, mengevaluasi ataupun uji coba biasanya. Apakah motor yang saya ciptakan ini bisa bertahan? Kemudian kita teliti itu. Teliti apakah dalam hujan, badai, panas, terik matahari bisa bertahan, kurang lebih seperti itu. Kemudian penelitian berdasarkan tempatnya ada 3. Yang pertama, penelitian lapangan. Katanya harus jelas, lapangan. Wah, bahasa Inggrisnya apa ini? Field research ya. Field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk menjelaskan keadaan dalam masyarakat. Kalian pengen meneliti tentang kehidupan masyarakat kebocoran misalnya, kalian terjun langsung ke kebocoran, itu penelitian lapangan. Kemudian yang kedua, penelitian kepustakaan, library research. Penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau di tempat-tempat yang sumber datanya itu ada. Misalkan ensiklopedia, misalkan buku-buku, berita, koran, dan lain sebagainya itu. Kemudian yang selanjutnya penelitian laboratorium, laboratory research. Ya, ini bisa dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan di tempat khusus, biasanya eksak ini, IPA ini. Kemudian jenis penelitian selanjutnya ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini sering keluar di dalam penelitian sosial, baik nanti kalian ketika sudah lulus SMA, kuliah, kemudian di dalam masyarakat, lembaga-lembaga tertentu. Kualitatif dan kuantitatif itu selalu diperdebatkan, itu mana yang lebih baik, mana yang lebih hebat gitu. Tapi yang perlu kalian pelajari adalah perbedaan di antara kedua ini. Penelitian kuantitatif menekankan pada unsur objektivitas data numerik yang diolah secara statistik atau pengolahan data, pengolahan angka. Jenis penelitian kuantitatif bersifat terstruktur, spesifik, dan detail. Nah, ini biasanya berupa data itu. Misalkan data kemacetan pekan ini dan pekan depan, pekan-pekan selanjutnya, data tentang demografi penduduk, kemudian berapa data masyarakat yang memiliki mobil, memiliki motor. Ini biasanya kuantitatif, angka wujudnya. Kemudian penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan makna fenomena sosial secara mendalam. Nah, kalau mendalam ini biasanya deskripsi, menjelaskan secara detail, narasi, deskripsi itu. Penelitian tentang kenakalan remaja di lingkungan sekolah, kenakalan remaja di lingkungan masyarakat pedesaan, kemudian dijelaskan, deskripsikan. Nah, itulah biasanya kualitatif. Kemudian ada lagi banyak, ada penelitian historis, survei, dan eksperimen. Dari kata-katanya sudah jelas. Penelitian historis jelas metode penelitian yang meneliti suatu di masa lalu, kemudian artefak, meneliti tentang agama di Indonesia, Hindu-Buddha, kemudian tentang kerajaan-kerajaan. Nah, ini tentu datanya tidak langsung, datanya kan harus data-data dari sumber-sumber yang kedua, bukan sumber langsung utama. Kemudian penelitian survei, biasanya penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket responden biasanya. Ya, kan terakhir penelitian eksperimen, yaitu suatu kegiatan untuk menguji gitu ya, biasanya ya untuk menguji satu dan lainnya. Kemudian ada lagi rancangan penelitian sosial. Ya, ini kalian bisa baca, ada topik, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, jadwal, metode, ini baru rancangan. Kemudian sistematikanya nanti ada. Nah, kita mulai dari yang pertama, topik. Topik
Dan objek penelitian dapat bersumber dari fenomena sosial yang ada atau gejala-gejala yang akan diteliti. Jadi ketika kalian pengen melakukan penelitian, tentukan dulu topiknya biasanya. Nah, topik ini harus memuat beberapa aspek ya. Yang pertama tentu dapat dijangkau. Nah, kenapa kok dapat dijangkau? Saya pengen meneliti tentang salju. Kan tidak ada di Indonesia salju. Nah, itu kan tidak dapat dijangkau. Datanya juga tidak tersedia. Penting, bermanfaat, memuat variabel dan menarik minat peneliti. Nah, ini kata kunci di sini. Ketika kalian menentukan topik itu harus hati kalian tuh suka gitu. Ya, hati kalian tuh ngeklik gitu. Jangan bertentangan dengan hati kalian. Sesuatu yang tidak kalian sukai tapi kalian mau meneliti itu biasanya niatnya tuh asal-asalan. Artinya naik turun niatnya. Ya. Nah, kemudian ini sebagai contoh, penelitian tentang efek salju pada minat belajar siswa. Ya, misalkan di musim dingin, itu nggak bisa di Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada objeknya. Kemudian peneliti tentang tingkat kemiskinan di daerah-daerah perkotaan atau di daerah Papua misalnya di sini. Nah, ini belum tentu bisa diteliti oleh kita di masyarakat di Jawa Tengah ini karena datanya itu terlalu jauh. Mungkin bisa dengan sumber-sumber data sekunder, tapi untuk terjangkau dan tersedia datanya ini perlu pertimbangan lagi. Kenapa? Kalau jika kalian sudah ke sana, pulang lagi, kemudian datanya kurang, kalian harus ke sana lagi. Nah, ini kan butuh pertimbangan itu. Nah, misalkan kemiskinan di daerah pedesaan, kemiskinan di daerah perkotaan, ketimpangan sosial antara yang atas dan yang bawah misalnya. Itu kan mungkin di sekitar kita lebih mudah dijangkau daripada spesifik tempatnya. Misal saya tempatkan yang paling jauh ya gitu misalnya. Kemudian yang kedua, di dalam sebuah judul itu harus ada variabelnya, yaitu variabel bebas dan terikat. Singkatnya, variabel bebas berubah, variabel terikatnya pasti mengikuti. Tapi ketika variabel terikatnya berubah, belum tentu variabel bebasnya mengikuti. Nah, ini contohnya nih. Penelitian tentang pengaruh tempat duduk terhadap prestasi siswa. Variabel bebasnya tempat duduk, variabel terikatnya prestasi siswa. Jadi ketika tempat duduk berubah, prestasinya itu berubah atau tidak. Ini kan keterikatan ya. Kemudian jika ada dugaan apabila tempat duduk berubah, maka akan berubah pada prestasi. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa baca lagi nanti. Nah, ini kurang lebih ada isi daripada penelitian sosial. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pustaka teori biasanya, kemudian bab 3 metodologi, bab 4 analisis, bab 5 kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, di sini kita akan telah satu-satu. Bab 1 pendahuluan itu biasanya ada 4, latar belakang, rumusan, tujuan dan manfaat. Latar belakang adalah alasan. Rumusan adalah pertanyaan penelitian, tujuan adalah untuk apa penelitian dilakukan dan manfaatnya apa. Kemudian di bab 2 ada landasan teori. Nah, kok kenapa di dalam penelitian itu landasan teori penting? Ya supaya kita nggak asal-asalan. Bahwasanya penelitian yang kita lakukan itu sudah ada dasar hukumnya, dasar teorinya gitu. Kemudian penelitian yang relevan biasanya ada acuannya. Penelitian ini sudah dilakukan oleh A, oleh B, oleh C. Kemudian untuk itu ada kesamaan, tapi ada perbedaannya juga. Nah, di situ biasanya dijelaskan. Kemudian yang terakhir untuk kuantitatif biasanya ada hipotesis. Ingat, hipotesis yaitu kesimpulan sementara atau jawaban sementara yang nantinya akan kalian buktikan gitu. Apakah hipotesis kalian sudah betul atau belum gitu. Seperti tadi di judul yang ini, penelitian tentang pengaruh tempat duduk dan prestasi siswa. Mungkin ketika hipotesisnya adalah ada pengaruh gitu, tapi ada tidaknya kan harus kita buktikan dengan data dan penelitian yang kita laksanakan. Nah, itu. Kemudian ada metode penelitian, ada banyak sekali. Waktu, tempat, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, ini rumusan masalah tadi adalah pertanyaan penelitian yang akan terjawab melalui penelitian. Contohnya, penelitian tentang pengaruh tempat duduk dan pengaruh tempat duduk terhadap prestasi siswa. Rumusan masalahnya apa? Yang ini nanti kita akan jawab dalam penelitian. Apakah posisi tempat duduk berpengaruh terhadap tingkat prestasi siswa? Ini harus saling terkait antara judul dan rumusan masalah. Ini penting sekali. Kemudian sumber data merupakan sumber
eh, informan atau informasi yang diperoleh dalam penelitian sosial ini penting sekali. Kalau tidak ada datanya kita nggak bisa mengolah. Kalau tidak ada datanya kita nggak bisa menemukan fakta. Ada dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, first hand. Ya, bisa wawancara, observasi, datang ke lapangan gitu kan. Menyebarkan angket, menyebarkan kuesioner, menyebarkan kertas yang ada pertanyaannya kemudian dijawab oleh responden. Nah, itu langsung. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti melalui sumber tidak langsung, biasanya seperti dokumen-dokumen yang sudah ada dibaca ulang, melalui foto, melalui video, melalui laporan, melalui berita di koran, dengan pertimbangan bahwa data sekunder biasanya tidak sebaik dengan data primer. Kemudian metode pengumpulan data ada 3 yang saya angkat di sini. Yang pertama wawancara, paham ya? Saya sudah pernah menjelaskan tentang wawancara, yaitu sebuah kondisi tanya jawab di mana penanya ataupun pewawancaranya itu bertanya kepada narasumber tentang hal yang ingin mereka tanyakan. Biasanya ini ada banyak teknik di sini, termasuk salah satunya yaitu harus membuat narasumber nyaman. Kenapa? Karena kalau nyaman, pertanyaan akan mengalir dengan mudah. Tapi ketika canggung kemudian tegang, itu akan sangat sulit untuk mengorek informasi kalian. Ini perlu teknik di sini. Kemudian yang kedua, kuesioner atau survei atau angket. Ini sering kalian dapatkan. Sekarang sudah mulai maju dengan Google Form biasanya. Ya, kalau biasanya peneliti itu menggunakan kertas yang berisi pertanyaan, ada mungkin puluhan itu, kemudian responden menulis atau menjawab sendiri di tulisan itu kemudian dikumpulkan. Ada 2 jenis angket atau jenis kuesioner, yaitu terbuka, tertutup, dan campuran. Ada 3, mohon maaf. Kalau terbuka jelas pertanyaannya itu bebas, responden bisa menuliskan identitas, namanya, kemudian bisa menjawab dengan terbuka sekali. Tapi kalau tertutup biasanya namanya itu disembunyikan atau namanya itu di hide gitu ya. Kemudian jawabnya juga mungkin agak sedikit tidak formal gitu. Jadi ketika menjawabnya itu mungkin agak masih ragu-ragu. Tertutup biasanya pertanyaan-pertanyaan yang spesifik atau yang mungkin agak sedikit sensitif. Kemudian terakhir adalah dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data melalui data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Jadi ketika Pak Guru menyampaikan 3 ini, mana yang terbaik ya tergantung kebutuhannya. Tetapi kalau wawancara jelas dia adalah teknik yang langsung dapat dari responden. Ya, datanya mungkin fresh, banyak, mendalam gitu. Tetapi kelemahannya butuh waktu lama. Kalau survei bisa jadi responden itu menuliskannya asal-asalan, tidak jujur gitu, tetapi keuntungannya cepat gitu. Bagi 50 lembar dalam waktu 10 menit 50-50-nya bisa kita peroleh gitu. Tapi kalau kita mau wawancari 50 orang itu butuh waktu yang lama. Nah, kita sampai pada akhir ya. Oh ya, akhir sepertinya. Ini nanti bisa kalian pelajari lagi, catatan-catatan tambahan lagi berkaitan dengan teknik pemilihan sampel ya. Spesifik ada 3 yang saya tuliskan di sini. Kuota sampling, area sampling, dan snowball sampling. Kemudian proses pengolahan data ya, kalian bisa cari bagaimana cara mengolah, mereduksi, coding, dan lain sebagainya. Itu ya yang harus kalian catat atau pelajari kembali berkaitan dengan materi penelitian sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Kalian bisa pelajari lagi, kalian bisa berdalam lagi materi-materi tentang penelitian sosial. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.